kepercayaan itu susah banget dibangun. Betul. Mau rusak, langsung rusak gitu. Iya, ya, mau rusak. Tapi Jadi mau bangun harus bertahun-tahun. iya, ya. bener Kerja banget. keras. Jadi itu kayak kualitas tuh harus dijaga, customer service-nya gimana gitu. Itu Hmm. semuanya tuh pokoknya build trust itu nomor satu Nomor deh. satu. Halo guys, balik lagi dengan gue Melvin, host dari Berbagi Bahan kita. Oke, so hari ini gue ada kedatangan tamu cantik. Oke, di sini nih tamunya udah kelihatan guys gitu. Namanya Linda. Linda ini adalah business owner daripada Dupa Living. Jadi Linda ini terbang jauh-jauh dari Bali ke Jakarta cuma buat kita guys. Oke, so thank you banget Linda. Udah. Sama-sama. Yes, thank you banget udah datang buat sharing your business. Oke, terutama gue tahu bisnis itu sangat unik banget. Jadi Linda ini bisnisnya itu di jualan dupa, guys. Oke. Uangnya yang perlu dibakar, benar? Bener banget. Oke, so ini menurut saya sangat niche and unique banget bisnisnya. Dimana yang kita tahu itu dupa itu dipakai untuk sembahyang only, gitu. Sedangkan produknya Linda ini didatangkan dari berbagai macam negara, guys. Oke, jadi nggak cuma di Indonesia ataupun satu negara, tapi dari berbagai negara ya, Lin ya. Nah, dan produknya Linda itu menurut saya sangat niche-nya itu karena nggak cuma dipakai buat sembahyang, tapi bisa buat healing. Oke, gue tahu kalian semua udah gak sabaran nih, pengen tahu apa sih bisnisnya Linda, kenapa bisnisnya seperti itu, ya kan? So, gue ini akan tanya banyak hal tentang bisnisnya dan juga tentang entrepreneurship-nya Linda gitu ya kan. Dan kita langsung bahas aja di teman kita. Oke, so guys, kita mulai bahas ya sekarang ya. Oke, nah pemanasan dulu nih Lin. Iya, pemanasan. Oke, coba ceritain singkat Dupa Living itu produknya apa-apa aja? Di Dupa Living nih ya, produk utamanya tentunya dupa. Dupa itu bahasa Indonesia ya dupa, Ya. bahasa Inggris incense ya. Jadi incense itu wangian yang harus dibakar. Yap. Keluar asapnya. Yap. Jadi ini tuh jadi salah satu alternatif untuk aromaterapi. Yes. Gitu. Jadi bentuk dupa itu tuh nggak stick aja, itu banyak. Ya. Kalau biasanya yang kita tahu di Indo ya, itu tuh stick yang ada batang bambunya kan. Betul. Yang orang buat sembahyang pai-pai gituan ya. Kalau yang di dupa itu tuh ada berbagai bentuk, ada yang cone, Oke. ada yang kayu, ada juga yang tanpa batang bambunya. Oke. Ada juga yang berbentuk plank. Plank. Iya. Oke. Plank itu seperti apa, Lin? Plank itu kayak apa ya? Kayak slab kayu. Oke. Jadi bentuknya tuh gini kayak rectangular aja gitu. I see. I see. Saya juga pernah lihat dupa itu ada yang mereka pada saat mau bakar baru dicetak ya. Oh, itu tahu. Iya. Yang pakai powder kan? Pakai powder, Iya. betul sekali. Itu agak repot sih. Oke. Tapi itu emang ritual ya. Jadi itu tuh komponennya lebih banyak aja. Iya. Kalau yang di dupa tuh lebih ke praktis. Praktisnya yang berkualitas tapi. Karena di dupa ini emang emphasize-nya itu natural dan tidak mengandung alkohol atau parfum tambahan. Oke, so is Gitu. beneran dari wangi kayunya, Lin? Kayu, tumbuhan, tanaman itu gini, dupa itu sebenarnya apa? Itu tuh cuma ingredientnya tuh ditumbuk halus. Oke. Dan bahkan jenis kayu itu ada kayu perekat alami. Itu Oke. tuh emang ada Oke. gitu. Jadi semuanya di-combine, dibiarkan kering 2-3 hari baru dibakar. Oh, Gitu. I see. Mm-mm. Oke, so produk dupa lu nih, Lin, itu datang dari negara mana aja? So far ya, Ya. datangnya ada yang dari Nepal, Oke. terus dari Taiwan juga ada, Ya. terus dari Peru. Oke. Wow, sampai Peru. Peru. Wow. Terus udah gitu dari Australia, Ya. terus Bali juga ada. Hmm. Gitu. Jadi emang dilihat tuh kayak negara ini tuh gini, ritual membakar dupa itu tuh sebenarnya udah ada Ya. di setiap negara masing-masing. Mhm. Kalau misalnya di Chinese culture itu emang identiknya dengan sembahyang gitu ya. Mhm. Tapi tuh dupa tuh ada juga untuk lifestyle. Lifestyle itu bukan berarti limited untuk meditasi atau yoga doang. Gitu. Jadi kayak teman-teman tuh misalnya tuh suka melukis, suka journaling,
suka nonton drakor, suka ngumpul-ngumpul sama keluarga, itu juga boleh banget nyalain dupa. Iya. So, fungsinya supaya? Relax. Oh, relax. Iya. Oke, calming down our Calming mind. aja gitu. I see. Oke. Tapi gue pengen tanya nih gitu. Apa? Kenapa lu start bisnis di bidang dupa? Kenapa dupa gitu Yes, ya? why? Semua pasti pengen tahu nih, kenapa lu sih pengen jualan dupa gitu? Kenapa nggak jualan yang lain gitu ya Kenapa kan? nggak jualan kerupuk gitu ya? Iya, kenapa dupa? Jadi teman-teman gini, ini tuh kembali lagi ke pengalaman pribadi ya. Yes. Gini, gue kan emang suka bakar dupa nih. Hmm. Ini tuh jadi tuh berhubung suka pakai, Yes. pasti suka beli dong, Mhm. gitu kan. Dan untuk menemukan yang kualitasnya tuh cocok sama gue tuh agak susah, Mhm. karena tuh yang di pasaran nih ya, Mhm. rata-rata dari experience gue itu tuh ada yang parfumnya terlalu kenceng, Mhm. terus ada juga yang kualitasnya kurang bagus, kayak itu kan ada yang tipenya alkohol celup Mhm. gitu. Jadi itu ketika dibakar tuh kadang tuh rasanya sesak atau enggak matanya perih gitu. Itu pernah juga pengalaman seperti itu. Iya, iya. Jadi udah gitu tuh gue ngerasain susahnya mencari dupa berkualitas, dan pas gue sendiri nemu yang kualitasnya enak, gue jadi pengen sharing gitu. Karena gue rasa mungkin orang lain juga ngerasain hal yang sama gitu. I see. Berarti it based on your passion and your hobby ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. I see. Terus di dupa kan emang jualnya bukan dupa doang ya, itu tuh ada holdernya juga. Jadi holdernya tuh mau cari yang kalau zaman sekarang tuh yang estetik ya. Pengennya yang cakep, walaupun Yeah. nggak dipakai tuh jadi pajangan. Betul, Itu tuh betul. susah. Terus dari situlah lahir. Iya sih. Saya juga kadang kalau mau cari dupa gitu ya kan, atau cari ya holdernya gitu, kadang susah dicari yang kualitasnya oke sih gitu ya kan. Dan yang pas bentuknya tuh yang cakep gitu loh. I see. Mm-mm. Oke, so gini, diri lu kan as entrepreneur nih gitu ya kan. What is your personal value? Mm-mm. Your own personal value sebagai seorang entrepreneur? Personal value gua yang pertama sih trust ya. Yep. Karena gua rasa kepercayaan itu penting. Mhm. Gini, menurut gua sebagai business owner, Mhm. ketika orang bisa percaya untuk beli produknya dupa, Mhm. itu tuh gua ngerasa tuh kepercayaan itu harus dijaga. Mhm. Itu penting banget. Mhm. Karena tanpa itu tuh kayak apa ya? Kayak kepercayaan tuh susah banget dibangun. Betul, betul. Mau rusak langsung rusak gitu. Iya, ya kan? mau rusak, Tapi jadi- mau bangun harus bertahun-tahun Iya, ya. bener banget, Kerja bener keras. banget. Jadi itu kayak kualitas tuh harus dijaga, customer service-nya gimana gitu. Itu semuanya tuh pokoknya build trust itu nomor satu Nomor deh. satu. Iya, karena pas pertama kali jualan kan tuh kayak ini siapa, ya kan? Betul. Dan mereka tuh kayak istilahnya tuh dengan baik hatinya percaya, coba deh barangnya dupa. Hmm. Ya secara otomatis gue sebagai pelaku bisnis, gue mau mempertahankan itu. Kayak gue nggak ada rasa nggak mau mengecewakan customer gitu. Betul. Kalau gue dengar nih berarti guys, teman-teman, kalau kalian mau beli dupa yang beneran natural, itu kalian boleh cari di Dupa Living. Iya. Karena dari ownernya aja udah trust number one guys. Gitu. Jadi lu beli produk dupa itu gak akan lu di PHP-in lah gitu ya kan. I try my best ya. Ya, betul. Oke. So, Linda, gue lupa kasih bantal nih. Oh iya. Ini Biar bantalnya. nyaman ya. Biar ada nyaman, ditunjukkan. Lin. Biar nyaman, Lin. Oke. Next question. Ya. Apa nih yang lu pernah alamin Mm-mm. hambatan ketika lu bisnis dupa? Hambatan ya, Yes. banyak ya. Ya, apa? Yang paling awal sih pas baru mulai itu hambatan pertama apa? Tidak ada rasa percaya diri. Oke. Itu aja udah mulai, udah Oke. overthinking. Oke. Ini jualnya gimana? Oke. Ada yang beli nggak ya? Responnya gimana? Banyak gitu kan. Terus udah gitu, tapi dukungan dari teman, keluarga. Coba aja. Kalau nggak coba nggak tahu kan. Ya udah, itu udah hambatan pertama tuh. Rasa percaya diri ke diri sendiri. Udah itu lewat, terus udah, ada respon bagus nih gitu. Kalau hambatan selanjutnya ya biasanya customer service nih. Oke. Pasti ada yang komplain lah atau bertanya-tanya, itu pasti biasa ya. Itu ya di handle. Terus udah gitu, hambatannya waktu itu pas baru pertama kali mulai lagi tuh logistik, fulfillment. Karena namanya mulai usaha sendiri ya, itu semuanya tuh dikerjakan sendiri.
gitu. Dari packing, dari chatting sama customer, dari bawa ke JNE atau nungguin Gojek datang, itu kan capek juga ya. Awal-awal sih masih oke lah ke handle ya, tapi lama-lama aku tuh kayak ini kok nggak efektif ya. Kayak harus di rumah seharian misalnya nungguin Gojek datang, terus udah gitu nggak bisa kemana-mana. Sedangkan sebenarnya tuh waktu tuh bisa difokusin untuk hal lain seperti product development atau enggak foto-foto produk atau mungkin develop social media content gitu-gitu. Jadi hambatannya dulu ada di situ juga. Terus hambatannya, ngomonginnya hambatan gue. Gak apa-apa, silakan. Karena semua bisnis itu setahu saya tuh banyak banget hambatannya dan selalu ada. Iya, dan selalu ada, non-stop. Terus udah gitu, yang gede juga itu ini ya. Karena tuh kalau mulai bisnis sendiri, itu tuh nggak ada jalannya. Nggak ada mapnya gitu loh. Karena masih blur ya? Iya, blur. Dan itu biasanya tahu tuh ketika dilalui. Kalau ada mapnya kan enak kan, ada Google Map gitu kan. Betul. Udah tahu nih belok kemana-mana. kiri, belok kanan mana. Tapi kalau ini usaha sendiri tuh, apalagi ini market gua niche. Jadi gua tuh bisa dibilang istilahnya tuh meraba-raba. Gitu. Itu hambatannya sih. Jadi harapannya ke depan tuh kayak ketemu dengan teman-teman business owner, banyak terus bisa sharing, itu gue suka banget sih. I see. Tapi apa nih yang membuat lu bertahan sampai sekarang? Bener, begitu banyak hambatannya nih. Uang? Enggak lah. Ya itu pasti nggak memungkiri itu one of them. Yang membantu gue bertahan, good question. Mungkin benar sih kata lu, Frin. Ini kembali ke passion dan hobi ya. Karena guanya suka, jadi tuh gua nggak ada rasa, aduh males nih, aduh masih kerjaan ini gua nggak pengen. Jadi tiap hari tuh ngelakuin ya, gua ngelakuin aja, datangnya dari diri sendiri, gitu. Ya kembali karena sendiri mau, ya dilakuin, gitu. I see. So guys, kalau kalian tadi dengar, tadi Linda ada menyebutkan, ketika dia mau start, dia tuh memikirkan, oh ini ntar jualnya gimana ya, ada market nggak ya? Bener banget. Nah itu yang selalu dihadapin oleh pebisnis baru ketika mereka mau launching produk. Karena saya juga ngerasain yang sama nih. Gitu. Karena saya lagi buat brand baru nih, Lin. Gitu ya kan. Karena di pikiran saya tuh itu sangat selalu selalu berpikir ini gue itu bisa nggak ya dapatin marketnya gitu, bakal laris nggak ya produknya gitu, ya kan? Nah itu yang selalu ada di pikiran kita sebagai pemilik bisnis awal ya, ya kan? Itu sangat lu perlu nge-handle itu semua guys, gitu, ya kan? Nah itu yang kita bisa jadi pelajaran. Maksudnya kalian punya pemikiran seperti itu, tapi ya udah terobos aja gitu. Coba aja dulu gitu. Nggak usah banyak mikir lah. Betul. Ntar juga lu pasti cari celahnya kok. Iya. Ya nggak, Lin? Iya. Yang penting percaya sama produk lu udah. Iya. Betul. By the way, Lin. Yes. Kayaknya lu hari ini bawa produk ya? Ada dong. Waduh guys, ini pertama kali. Ada dong. Pertama kali di YouTube channel kita itu yang saya undang tuh bawa produk. Enggak. Iya. Ini bawa produk dari Bali guys. Jauh-jauh dari Bali dibawa ke Jakarta. Iya kan? Oke, coba kita boleh mulai sharing nih produk-produknya apa aja, Lin? Boleh banget. Jadi nih, ini gue sharing beberapa produk yang memang best seller di Dupa ya. Jadi tuh, ini tuh ada yang dari Peru. Ini tuh namanya kayu Palo Santo. Kayu Palo Santo. Coba deh dicium, ini tuh wangi banget. Sebelum dibakar aja udah wangi banget. Bener guys. Ini kayu tapi beraroma. Tapi jadi, soft aromanya. Soft banget. Dan ini tuh ini alami ya. Dan ini tuh dipotongnya tuh pakai machete. Emang tidak memakai gergaji listrik gitu. Dan ini tuh mereka tuh harvestnya emang dari pohon yang sudah jatuh batang-batangnya di permukaan gitu. Jadi bukan pohon yang tumbuh tuh dipotong tuh enggak. Dan ini tuh emang warnanya tuh bisa dilihat ya. Coba ini kita tuh, kasih ke kamera lihat nih guys. Nah, ini kayunya guys. Ada warna coklatnya itu bukan rusak ya. Ini tuh minyak alaminya. Jadi semakin banyak coklatnya semakin bagus kualitasnya. Jadi ini tuh biasa sering banget dipakai untuk cleansing. Cleansing itu dalam arti pakai
membersihkan ruangan atau energi seseorang gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman yang koleksi kristal atau baca tarot atau suka meditasi gitu, itu ini populer banget sih. Kalau gue biasanya gini, gue bahkan kalau traveling ya, gue bawa loh. Gue taruhnya kayak di kanister gitu. Gue taruh satu, kayak misalnya gue check-in ke hotel nih. Biasanya ya gue bakar, dan itu asapnya nggak tebel, jadi nggak perlu khawatir kayak smoke detectornya nyala. Ini gue pakai buat traveling, buat ini aja, bersihin ruangan lah. Oh berarti sebelum masuk ruangan atau pas lu masuk ruangan lu bakar, terus lu kelilingin gue hotel gitu? kelilingin ruangannya. Iya, mau dibilang untuk cleansing boleh, mau dibilang buat aromaterapi juga boleh. I see. Iya. Ini kalian boleh guys, Palo Santo ketika kalian traveling, ya kalian bisa bakar terus lu kelilingin dulu tuh dia punya ruangan hotel. Jadi membersihkan aura-aura gitu lah, energi lah. Buat diri sendiri juga bisa. Oh, maksudnya di giniin? Dari atas sampai bawah. Oh gitu? Iya. Oh, supaya ini emang fungsinya nge-cleansing aura, betul, energi negatif juga ya gitu ya? Oh. Intinya good vibes. Oke, good vibes. Buat kalian yang susah tidur, bisa juga. Susah tidur, ini boleh juga direkomendin gitu ya. Dan ini mati sendiri loh ya. Jadi itu mungkin mikir, ini satu batang kayu nyalanya sejam. Enggak, nyala, terus udah gitu ditaruh aja di heat proof bowl gitu, terus mati sendiri. Dan ini bisa dipakai berulang-ulang kali. Jadi bukan cuma pakai sekali doang. I see. Sekarang kita bisa tes bakar gak nih? Bisa ya. Kita coba tes bakar ya guys ya. Oke, ini eksperimen nih kita. Iya. Harus bakarnya kayak gimana, Lin? Bakarnya gini juga oke kok. Nah, terus gini kan. Iya, terus udah gitu. Kalau mau nyalanya lebih lama, bakarnya lebih lama. Harumnya beda ya? Ini kan tadi bakarnya bentar doang nih. Iya. Makanya dia tuh apinya bentar doang. Biasanya sih gue bakar kayak sampai kayak gini nih. Terus udah gue diemin bentar sampai agak lamaan kan. Habis itu gini aja. Aromanya khas banget. Khas banget sih, betul. Tenang kan pas very calming, benar. Iya, kayak gitu. Guys, ini sangat calming guys. Jangan terlalu deket hidung. Jangan terlalu deket ya? Ntar kaget hidungnya. Oke. Iya. Wah, very unique. Iya. Very unique. Ingat guys, Palo Santo by Dupa Living. Kalau yang di online jualnya satu set isi 3. Isi 3. Iya. Karena emang tahan lama banget. Berminggu-minggu pakainya. I see. Jadi hemat sebenarnya. Oh, di sini ada tulisan purify, ground, and cleanse. Iya. I see. Ini dari mana? Peru. Dari karena Amerika emang tumbuhnya di situ aja. Gitu. I see. Nggak akan ada di Indo. Nggak akan ada di Indo. Nggak akan. Emang tumbuhan di sana ya? Emang tumbuhan di situ. So ada produk apa lagi nih, Lin? Produk lainnya ada lagi nih. Yang ini incense dari Nepal. Oke. Yang incense ini tuh dari Nepal. Ini di dalamnya kayak gini. Oke. Coba dibuka, Lin. Ini kayak gini nih. Oke. Ini tuh bungkusannya dari kertas yang terbuat dari tumbuhan. Namanya kertas lokta. Ini dalamnya kayak gini. Mungkin teman-teman tuh biasanya lihat incense tuh ya lucu, nggak ada ininya, nggak ada batang bambunya. Ini karena emang rata-rata incense dari Nepal itu gendut kayak gini. Dan ini tuh dibuatnya dari tumbuhan alami semuanya. Ya di shape gitu. Hand roll juga. Handmade berarti? Handmade ini. Oh, I see. Gue jadi temenan sama ininya. Ownernya. Ownernya di sana ya? Jadi itu yang pertama mulai usahanya itu orang tuanya. Dan ini tuh resep dari salah satu biksu yang pernah berkunjung ke tempat mereka. Jadi Nepal itu emang gini ya, kalau temen-temen gue yang suka meditasi dan udah pernah ke situ juga, mereka tuh sharing energi dari incense Nepal itu tuh bagus banget. Itu experience mereka. Dan kalau gue istilahnya tuh kayak pengguna biasa aja nih, bukan untuk meditasi atau apa. Emang aromanya tuh beda. Karena karakter dari incense Nepal gini ya, Frin ya. Itu tuh rata-rata tuh aromanya tuh alami. Gitu. I see. Very natural ya. Bener. Apalagi di Nepal. Nepal itu kan terkenal akan green tourism kalau nggak salah. Green tourism. Green tourism. Gitu. Ya kan. Jadi bukan untuk shopping di situ, tapi orang yang ke situ untuk kayak apa?
healing. Ya healing, jalan-jalan Ya, banyak alam. nature, ya Ya, alam banget betul, gitu. betul. Dan tradisi membakar dupa ini juga emang sudah ada di mereka tuh dari lama banget I see. gitu. I see. Mm-mm. Ini saya lihat nih ada holdernya seperti ini ya. Di dalam tiap kotak kayak gini nih, teman-teman udah ada holdernya juga. Holdernya ya. Jadi nggak usah dibakar terus dipegang, tapi dibakar. Kita tes bakar ya Lini ya. Boleh. Tes bakar. Satu stick gini nyalanya ya sekitar 30 menit lah. Oke, 30 menit. Oke, kita bakar lagi. Gitu. Oke, nah ini dupanya udah terbakar guys. Coba lu cium. Beda kan? Beda seperti dupa-dupa biasa ya. Dia naturalnya beda gitu. Ya. Biasanya kan mungkin ada yang suka kayak aroma jeruk atau apa, di dupa emang nggak ada ya. Betul. Oh, biasa tuh kalau di orang tuh ada dupa yang wanginya green tea. Mungkin dari green tea beneran ada juga. Oh ya? Nggak tahu Tapi ya. kayaknya enggak deh. Kayaknya biasa sih pakai ini. Pasti parfum tuh gitu. Iya, karena so harga juga agak cukup kencang, murah, ya kan? Harga juga cukup murah. Bener. Gitu. Nah, terus udah dibakar, Taruh aja nih. guys di sini gitu. Paling Ya kan? dikasih alas gitu biar abunya tuh jatuhnya nggak berceceran. Taruh alas kertas aja gitu ya. Jangan kertas, ntar kebakar ya. Alasnya yang tahan api ya teman-teman, kayak metal atau enggak kayak piring keramik tuh boleh juga. Oh, iya. Misal tempat saus di rumah ya udah pakai aja. Oh iya betul. Yang pakai kertas guys. Ingat kalau kalian punya bakar dupa, alasnya itu jangan pakai yang gampang terbakar. Ya kan? Kalau pakai kertas ditanggung resiko sendiri guys. Nah, ya kan seperti kayak gini bagus guys, gitu loh. Iya. Iya kan. Termasuk Udah ada unik sih. foldernya. Iya. Nah, kita harus seperti ini. Oke, it's very unique in sense dan very aesthetic. Iya, Very estetik. aesthetic. Kalau zaman sekarang carinya estetik, bisa dicoba. I see. Oke, so ada produk apa lagi nih? Kalau yang ini made in Bali. Oke. Oh, made in Bali. Made in Bali. Wow, local product guys. Ada lokal produk. Jadi Local product. ini juga natural dia. Oke. Kalau yang ini tipe moksha, yang ini tuh dia base-nya tuh kayu gaharu. Oh, kayu gaharu. Ya, itu kayu gaharu kan sendaran sama gaharu ya yang banyak di Indonesia. Ya? Yang banyak di Indonesia. Jadi kalau ini tuh dia juga natural dan ini tuh termasuk salah satu bestseller juga. Cuman tipe dupa tuh emang banyak banget ya teman-teman ya. Kalau yang tipe ini tuh asapnya lebih tebal. Jadi itu lebih cocok untuk ke ruangan semi outdoor. Kalau misalnya mau pakai di dalam ruangan ya jendelanya dibuka aja gitu. Oh gitu. Kita coba buka ya. Kayak gini, isinya 20 stick. Oke. Ini keluarannya itu. Kita keluarin satu ya. Plastiknya semua sama. Oh, wow. Kayak gini. Wah, ini beneran kalau dilihat dari dekat nih guys. Ini beneran kayak plants agak kasar ya teksturnya ya. Iya kan? Iya. Yang itu yang sudah digulung gitu. Guys, coba dikasih lihat. Dari dekat. Oke, seperti ini. Jadi dia emang nggak halus banget. Ya, kita juga tunjukin ke kamera sini. Nah, ini tuh bisa dilihat tuh teksturnya agak kasar gimana gitu. Iya sih, dia agak kasar ya. Beneran natural sini ya. From Bali. Gitu. From our beloved Bali. Iya, dari kan? kita sendiri. Kota kita sendiri. Kota tercinta ya, internasional. Ini kalau misalnya udah ada holder rumah, ya pakai aja. Ini kebetulan ada incense clip. Oke. Oh, ini namanya incense clip. Incense clip. Oke. Begini aja. Kembali lagi ya, taruh di inilah, taruh di. Terus seperti ini ya. Oke, tinggal di ini. Terus taruh aja di piring keramik. Oh. Isi. Tapi kalau mau holder yang lain juga di dupa ada kok. Oh. Jadi Oh ya, karena dupa ada holder ya. Betul, ada holder juga. Ada holder ya. Gitu. Oke. Nah, kita udah lihat banyak dupa nih. Dan ini kan mostly tadi kita ngomong tentang cleansing, healing, apa segala macam. Nah, dupa-dupa kayak gini bisa buat jadi sembahyang nggak sih? Nah, ini dibalik lagi nih gitu. Sembahyang kayak dalam Chinese culture gitu. Chinese culture, di Bali kan juga sebagai sembahyang juga ya, atau apapun lah itu bisa nggak sih? Mau dibilang pakai sembahyang sih ritual keagamaan Yes, berarti ritual ya. keagamaan. Kalau mau sih silakan ya. Bisa juga ya berarti bisa ya? juga kalau Bisa juga memang
itu yang mau dilakukan. Ya. Karena gini, kalau menurut gue ya, ritual membakar dupa itu dari zaman-zaman dulu nih, itu tuh nggak ada yang namanya untuk sambil nonton film. Semua ritual datang dari sembahyang ya? Dari ritual keagamaan. Ya. Karena ya emang itu dilakukan dulu kan. Tapi sekarang seiring berkembangnya zaman, orang di mana makin banyak nih, gitu. Dan ini tuh indahnya dupa sekarang nih, tidak terbatas untuk ritual keagamaan aja. Yang gua tahu juga kalau misal lu ke kelenteng nih, misal kalau Chinese kan, itu kualitas dupanya sendiri emang beda kan. Karena khusus untuk yang sembahyang gitu. Betul. Dan gak usah jauh-jauh juga lah, misal di Bali juga itu kan rata-rata dupa yang dijual itu dupa kiloan untuk ditaruh di atas canang atau untuk mereka upacara. Karena emang kembali lagi untuk ke ritual keagamaan. Jadi dari sisi kualitas juga mungkin cukup berbeda gitu. Kalau yang untuk di lifestyle ya gua rasa akan ada perbedaan di kualitas ya. Dan intentionnya sih. Tapi kalau misalnya mau dipakai untuk misalnya ada altar pribadi nih, silakan nggak apa-apa. Jadi bebas aja sih teman-teman. Mau dipakai untuk bersantai, baca buku, ada altar untuk sembahyang juga boleh. Nah dari tadi ini ada satu dupa yang masih kebakar dan saya ngerasa lebih calm. Lebih calm ya? Lebih tenang guys gitu. Ya kan, so benar menenangkan nih gitu ya kan. Karena saya ada kesulitan buat tidur gitu ya kan. Jadi maybe ini bisa berguna ketika saya mau tidur gitu ya kan. Nge-calming down the mind dulu gitu. Karena kan orang susah tidur itu ketika mereka mau tidur pasti kepikiran banyak hal ya. Pasti kepikiran ya, iya. Jadi membakar dupa ini bisa dijadikan satu ritual. Sebelum tidur yang mungkin mau baca buku atau menenangkan diri, meditasi buat 5 menit, 10 menit itu bisa nyalain dupa. Pastiin taruhnya di tempat yang ini ya. Ya, di tempat yang di tempat yang nggak bisa kebakar ya. Tapi jangan taruh tidur, bawanya kertas tiba-tiba kebakar semua. Iya, bahaya. Iya, jadi kalau tidur itu kayak bokap gua nih. Dia tuh nyalain sebelum tidur. Dan dia bilang ngebantu. Kembali ke masing-masing orang ya, tapi itu emang ada ingredient yang khusus untuk membantu tidur gitu loh. Itu biasanya itu frankincense. Wah, ini kayaknya knowledge lu tentang oke lah, beberapa plants gini kayaknya luar biasa nih, Lin. Enggak sih. Oke, maybe kalau buat kalian, so guys, jadi buat kalian, yang ada masalah tidur nih, ingat komen di bawah, kita maybe akan nge-tanya kepada si Linda. Giveaway. Oh, gila. Why not? Komennya langsung bilang giveaway, guys. Nah, kalian komen di bawah, jadi maybe di next kesempatan, gue akan ngundang Linda buat ngomong tentang hal itu. Atau maybe juga giveaway nih dari Dupa Linda, guys. Oke? Ingat, komen di bawah. Gue akan pilih beneran. Komen di bawah. Spread the love ya. Oke, so di sini tadi kita udah bahas banyak dupa nih, gitu ya kan. Dan gue juga ngedapetin insight nih, gitu ya kan, tentang calming mind, cleansing, buat tidur gitu ya kan. Jadi rupanya dupa itu nggak cuma buat sembahyang, nggak cuma buat pai-pai gitu. Tapi bisa juga buat healing. Healing karena lifestyle, wellness gitu ya kan. Karena gue tahu zaman sekarang itu banyak orang yang udah stres tentang kerjaannya gitu ya kan. Tekanan ekonomi, politik, segala macam. Konser Blackpink. Iya, konser Blackpink. Gak dapat duduk ya kan. Nah, ini dupa bisa buat jadi calming tools-nya kita. Iya. Gitu. Karena emang apa ya? Salah satu value-nya brand Dupa Living ini juga gini. Di zaman sekarang nih ya, teman-teman ya. Kita maunya instan kan, serba cepat. Ya. Jadi itu gue tuh apresiasinya di pembakaran dupa ini, itu tuh yang gue suka tuh kayak lu ngambil dupanya, lu taruh di tempat, lu nyalain, terus tuh gue tuh paling seneng liatin asapnya kan menari-nari. Itu kan menurut gue tuh ada calming efeknya. I see. Itu di gue, dan ternyata tuh customer gue rata-rata yang beli dan sharing juga mereka tuh carinya itu. Karena ini kan beda sama lilin ya. Kalau lilin kan emang glow-nya aja. Itu juga memberikan calming effect. Tapi kalau ini calming effect-nya emang bedanya di situ. Iya sih.
Oh, terus ada dupa yang ngalir ke bawah ya? Iya, itu seru banget. Dia seperti ini cone, tapi dia tuh ngalir ke bawah iya, gitu ya sampai ke kan? bawah. Iya kan? Kayak air air terjun. Iya, kayak air Iya, terjun iya, banget. kayak air Dan itu terjun. tuh lumayan ini ya, demand-nya tuh makin ada. Hmm. Karena yang itu tuh emang unik ya, biasanya kan asapnya ke atas. Ya. Ini asapnya ke bawah. Iya. Itu bisa ngelihat pemandangan yang lu bisa enjoy. Iya, jadi kadang gue aja kayak ngebakar, gue akhirnya ngeliatin aja gitu. Lu ngeliat lilin matanya sakit ya kan? Iya, ngeliat asap enggak. Iya, lihat asap enggak guys gitu. Ya udah malah tenang. Iya. Iya. I see. Oke, so ini guys gitu. Jadi gue udah nanya nih untuk gue semua gitu ya kan. So kita langsung masuk ke. Oke guys. So setiap entrepreneur itu punya value yang berbeda. Oke, kalau dari Linda itu tadi dari trust gitu ya kan. Ya itu yang ngebuat brand dia tuh ada sampai hari ini dan juga datangnya dari passion dan hobi gitu ya kan. Nah, value kalian apa nih? Silahkan komen di bawah juga gitu ya kan. Atau juga kita bisa kepoin Linda nih gitu ya kan. Ayo sini kepo-kepo. Kita kan perlu tahu nih kalau gue mau beli di mana, lu punya Instagram apa? Silahkan Lin. Di toko hijau Oke. ada. Oke, toko hijau. Namanya Dupa Living. Oke, spellingnya gimana? DHOOPA Oke, Living. oke. Iya. LIVING. Betul. Oke. Terus Dupa Living. kalau mau lihat kepo-kepo juga bisa ke Instagram. Oke. Terus TikTok juga baru mulai. Masih banyak belajar. TikToknya apa? Dupa Living juga. Dupa Living juga. Dupa Living Jadi juga. semuanya seragam Dupa Living. Hmm. Website juga ada Dupa Living. Oke. Terus kalau misalnya mau pengen cium aromanya gimana sih kan kalau biasanya ini ya online tuh nerka-nerka gitu Iya, walaupun iya. udah ada deskripsi. Iya. Teman-teman bisa berkunjung ke consignment store Dupa. Oke. Saat ini sudah ada di Jakarta, Medan, Bandung dan Bali. Wow, 4 kota gak? Apa? 4 kota Lin. 4 kota. Keren banget, Bersyukur ya, gue grateful banget kayak ada yang approach terus tertarik sama produknya dan mereka tuh konsumen juga. Jadi beli, suka dan kebetulan ada usaha atau ya kerja di situ. Terus udah gitu kita tertarik sama produk Dupa. Consignment store lu di mana? Jakarta, Bali. Di mananya tuh? Di toko seperti apa maksudnya? Iya, maksudnya supaya orang bisa tahu nih consignment-nya, store-nya di mana atau cara taunya bagaimana nih? Bisa kunjungin Instagram, itu Oke. ada highlight stockist. Oh, Iya. oke. Ada detailnya di situ semua. Oke. Jadi kepoin aja Instagramnya Dupa Living. Oke, Iya. sip. Ya. Oke, so Linda, Yes. thank you banget waktunya dan thank you banget. produk-produk yang lu udah bawain jauh-jauh dari Bali dan kita bakar di sini. Ya dong, biar tahu. Ya kan, kita langsung live bakar di sini gitu ya kan. Iya. Gue juga berharap Dupa itu akan semakin jaya dan semakin banyak orang yang membutuhkan dan bisa mendapatkan solusi daripada yang mereka perlukan gitu ya kan. Maybe yang buat susah tidur, yang buat butuh cleansing. Relaksasi. Benar. Jadi gue juga nge-hope Dupa itu bisa jadi solusi buat kita semua yang membutuhkannya. Thank you. So, thank you Linda for your Thank you, Melvin. time. Udah diundang. Yeah, thank Sukses you. ya. Oke, so guys, gue hope kalian semua get something nih gitu. Dan jangan lupa bangun bisnis bareng kita dengan subscribe YouTube dan follow sosial media kita. Thank you.